Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan R1 sampai dengan R5 ya. Nah, berikut kita sampaikan surat terbaru ya per 8 Agustus 2025. Ini berkenaan dengan revisi ya jadwal yang sebelumnya sudah kita posting, yang sebelumnya juga eh, pernah kita bahas. Artinya ini ada perubahan ya. Tidak seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Meskipun paparan yang sebelumnya itu adalah bersumber dari paparan dari hasil sosialisasi. Nah, di sini kita lihat perubahan-perubahan dan revisi yang nanti akan bermanfaat bagi rekan-rekan semua untuk dapat mengontrol dan mengawal proses pengusulan P3K pada waktu. Nah, surat ini adalah surat tentang pengusulan P3K pada waktu yang merupakan edaran resmi PAN-RB yang kita tunggu-tunggu. Tentu saja ini surat ditujukan kepada PPK pusat dan daerah. Mari kita baca Bapak Ibu. Menindaklanjuti keputusan Menpan RB nomor 15 tentang pelaksanaan kriteria tambahan ya pada seleksi P3K sebelumnya dalam pangkalan database BKN dan Kemenpan RB 16 tahun 2025 tentang P3K pada waktu, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi dasar hukumnya tetap yang dua itu. Pertama, pengadaan P3K pada waktu ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini mempertegas ya. Sebelumnya sudah kita sampaikan jadwalnya ya. Pertama, PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K pada waktu dengan melampirkan SPTJM kepada Menpan RB melalui layanan elektronik BKN. Ini jelas. Ini sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa usulan ke PAN RB melalui aplikasi BKN. Nah, kriteria pelamarnya. Nah, ini kita lihat ya. Pertama adalah pelamar non-ASN yang terdata dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS anggaran 2024 namun tidak lulus. Nah, ini satu yang jelas. Ini seperti keputusan Kemenpan RB. Kedua, non-ASN yang terdaftar dalam database juga, namun di sini sudah ikut seleksi tahap 1, tahap 2 ya, tentu saja mengikuti tahapan tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau formasi. Nah, ini jelas. Kemudian yang ketiga, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, ini dari masuknya tidak menyebutkan pendataan ya, berarti ini R3 masuk kami R4, R5. Sedangkan yang terdata database tentu saja R1 sampai dengan R3. Nah, rincian kebutuhan P3K pada waktu itu diusulkan PPK dengan ketentuan urutan sebagai berikut. Nah, ini adalah kriteria urutannya. Jadi memang harus diprioritaskan dulu, yaitu yang pertama adalah yang terdata di database BKN dan aktif. Itu pertama. Jadi kan kemarin sudah disampaikan usulan itu tergantung anggaran. Nah, Pemda jika memang anggarannya terbatas, usulannya harus melihat kriteria ataupun urutan prioritas. Kedua, non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN, tapi aktif bekerja paling sedikit 2 tahun. Nah, jadi tentu saja R1 sampai R3 itu didulukan ya, baru R4. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG. Nah, ini baru untuk R5 ya, yang yang telah mengikuti seleksi P3K. Jadi jelas R5 memang betul-betul terakhir ya dalam hal ini. Kemudian yang D, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan paruh waktu pada setiap instansi. Ya, ini setelah diusulkan ya, setelah diusulkan. Kemudian E, rincian kebutuhan paruh waktu terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikannya dan unit penempatan. Nah, ini nanti akan muncul ya pada formasi yang dikeluarkan PAN RB. Dan yang F, PPK mengusulkan nomor induk P3K pada waktu kepada BKN paling lama 7 hari dan setelah mendapatkan penetapan dari PAN RB. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas betul ini ya. Jadi waktunya memang 7 hari ini sesuai dengan Kemenpan. Kemudian G, Kepala BKN menetapkan nomor induk pada waktu. Dan H, PPK menetapkan pengangkatan paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sama ya isinya. Nah, sekarang yang penting di bagian ini, di bagian jadwal ya. Sebentar. Ini masih ada satu lagi. Pengusulan kebutuhan P3K pada waktu dilaksanakan secara paralel
sesuai jadwal sebagaimana terlampir. Oh, itu ya. Jadi memang harus sesuai jadwal. Nah, mari kita lihat perubahannya di mana ya. Oke, pertama kita lihat satu persatu ya. Yang pertama usulan penetapan. Nah, ini ada perubahan ya. Yang sebelumnya adalah tanggal 7 ya. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 sampai dengan 20 Agustus. Ya, kemudian sekarang sudah diputuskan perubahannya menjadi tanggal 7 sampai dengan 20 Agustus ya, rekan-rekan. Nah, kemudian artinya memang tidak ada penambahan masa ini ya. Bagi yang sudah mengusulkan ya mengusulkan, yang belum berarti tak ada tambahan waktu ya. Penetapan kebutuhan oleh Menpan RB itu mulai dari 21 setelah diusulkan sampai 30. Berarti itu hanya 9 hari atau 1 minggu lah. Kemudian pengumuman alokasinya yang sudah memuat nama-nama tentunya adalah di 22 Agustus sampai 1 September. Artinya memang saat penetapan itu dikeluarkan, alokasi pengumuman itu langsung disampaikan ya, sekaligus saja nih semua. Jadi 22 sampai 1 September itu sudah ada nama-nama ya, rekan-rekan. Nah, pengisian DRH-nya ini kita lihat. Pengisian DRH-nya 23 Agustus sampai dengan 15 September. Jadi tak cukup 1 bulan ya. Ini karena memang waktunya ya. Nah, setelah pengisian, ingat catat rekan-rekan, 23 Agustus. Jadi yang kemarin disebutkan pengisian DRH mulai tanggal 5 di CPNN itu jelas bukan ya. Nah, ini memang tidak jauh beda dari paparan sosialisasi, namun tentu saja berubah sesuai dengan edaran resmi ini. Usul penetapan NIP-nya adalah 23 sama, tapi dilebihkan sampai 20 September. Kemudian penetapan NIP-nya juga 23 namun sampai dengan 30 September. Jadi memang targetnya Oktober juga harus selesai, rekan-rekan ya. Jadi memang target untuk P3K paruh waktu, bukan hanya paruh waktu ya, semua tahap 1, tahap 2, tahap 3, masuk kami paruh waktu itu semuanya sama deadline-nya di Oktober sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden ya, harus sesuai dengan deadline Oktober semua selesai. Nah, silakan rekan-rekan screenshot ataupun dicatat. Ini tahapan jadwal terbaru ya yang dapat kita